diwajibkan berpuasa dengan hati agar menjadi orang yang bertakwa, maka takwa pun outputnya, hasilnya orang berpuasa juga di dalam hati, yaitu muttaqin, yaitu rasa takwa. Rasa takwa adalah rasa di mana kita takut kepada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan puasa dengan hati, dengan jiwa. Dengan puasa tubuh kita menjadi lemah. Hawa nafsu juga ikut menjadi lemah. Dengan berpuasa, hati dan jiwa akan dibukakan pintu rahmat Allah. Ini di dalam surah Az-Zumar ayat 22. Kalau puasa dengan hati dan dengan jiwa, sehingga hati dan jiwa akan dibersihkan oleh Allah sebagaimana Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha, yang artinya adalah sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Hadirin, di ujung yang ketiga menit, 3 menit yang kedua ini, nah, ketika hati dan jiwa yang dibersihkan oleh Allah, lalu istiqomah. Istiqomah melakukan apa? Melakukan sholat dengan penuh khusyuk. Zikir yang hakiki dan iktikaf yang ikhlas. Maka dalam menjalin silatun walikoun, yaitu antara hamba dengan Allah Rabb Izzati, terjadi liqah, terjadi pertemuan, maka disitulah terjadinya hidayah turun. Hati akhirnya mudah untuk menerima rahmatnya, hati kita menjadi lunak, mudah menerima hidayahnya, menerima sakinahnya, menerima cahayanya. Inilah derajat takwa tercapai, dan jiwa kita akan kembali ke fitrahnya. Ketika Idul Fitri tiba, inilah target puasa orang yang beriman akan tercapai. Masya Allah. Itulah hadirin, di malam perdana saya ingin sampaikan, mari kita puasa dengan hati, puasa dengan jiwa. Mengapa demikian? Apabila puasa sekedar mengosongkan perut tanpa ada geraknya hati dan jiwa, hasilnya seperti yang pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW, Rabba so'imun qatahu min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali alju wal atas, hanya rasa haus dan lapar. Hadis Tabrani. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, 3 menit yang kedua telah habis. Selanjutnya 3 menit terakhir perlu kami informasikan hasil keputusan rapat takmir Masjid Al-Hidayah beberapa hari yang lalu, bahwa Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini telah disepakati oleh Bapak Ibu pengurus takmir. Tetap yang pertama kegiatannya adalah tetap diadakan kajian jelang Ramadan, jelang berbuka maksud saya, yaitu selambat-lambatnya pukul 17 sudah dimulai. Kalau bisa pukul 16.30, jam 3:30 atau 4:30 sudah dimulai kajian jelang buka puasa. Yang kedua, tetap takmir menyediakan takjil bersama
Yang ketiga, menyediakan buka puasa bersama. Tentu buka itu dengan nasi. Kalau bukan dengan nasi, belum buka biasanya orang Jawa. Jadi takjilnya hanya dengan kurma atau snack, kemudian bukanya dengan nasi. Nah, kami informasikan untuk memperoleh buka harus mempunyai kupon. Nah, kupon itu ditukar dengan nasi begitu. Lah kuponnya diperoleh kapan? Diperoleh ketika panjenengan datang ke masjid untuk mengikuti kajian jam 4:30 itu dapat snack takjil sekaligus dapat kupon, sehingga panjenengan mendengarkan kajian sudah tidak ragu-ragu lagi, nanti saya habis maghrib sudah bisa berbuka di masjid karena sudah pegang kupon begitu. Nah, bagaimana yang belum dapat kupon? Ya minta ke panitia. Tapi mintanya pada saat jam 4:30 supaya bisa hadir ikut kajian. Dan untuk pekan pertama disepakati disediakan 150 porsi. Nanti dievaluasi, kalau misalnya yang hadir lebih dari 150, ya akan ditambah disesuaikan dengan kondisi anggaran. Yang keempat, tetap menyediakan tarawih seperti ini, dan insya Allah imamnya berganti-ganti. Imamnya telah dijadwal dan khotibnya juga telah dijadwal. Penceramahnya sudah ada jadwal dari Majelis Tabligh PDM Kota, sedangkan imamnya disiapkan oleh Takmir Masjid Al-Hidayah. Adapun ada beberapa khotib yang dipandang sudah fasih, maka dipersilahkan untuk menjadi imam merangkap penceramah. Tetapi walaupun sudah fasih, minta disediakan imam, takmir juga siap menyediakan imam. Sehingga nanti insya Allah besok Bapak Ibu bisa melihat jadwal para imam dan para khotibnya. Yang kelima, sebagaimana biasa, kuliah subuh tetap berjalan seperti biasa, seperti di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, kuliah subuh tetap berjalan seperti biasa. Setiap subuh penceramahnya berganti-berganti. Minimal 7 hari 7 penceramah, bahkan lebih, karena setiap penceramah hanya diberi kesempatan dalam 1 bulan 3 kali, rata-rata 3 kali atau 2 kali, yang lainnya dibagi-bagi dengan para mubalik yang lain. Kemudian terakhir, iktikaf. 10 hari terakhir kita tetap melaksanakan iktikaf, dengan yang iktikaf disediakan makan sahur, karena musim iktikaf itu adalah repot kalau malam-malam ibu-ibu menyediakan masakan, ya biasanya nasi bungkus untuk makan sahur disediakan dengan minuman hangat. Hadirin yang saya hormati, semua kegiatan itu akan bisa berjalan dengan lancar apabila ada dana. Termasuk ada takmir menyiapkan 5 orang tenaga security untuk menata dan mengamankan kendaraan panjenengan, sehingga panjenengan sholat bisa khusyuk karena kendaraan panjenengan sudah ada yang jaga. Ada 5 orang tenaga security dibantu beberapa orang kokam. Ya, oleh karena itu takmir masih sangat berharap selama Ramadan hendaklah meningkatkan sedekah dan infak ke masjid, sehingga dana operasional masjid untuk membiayai seluruh kegiatan bisa tercover dan bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari perdana besok pagi, dan jangan lupa untuk makan sahur. Terima kasih. Wallahu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.